Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfadina dengan NIM 220901501077, akuntansi S1 kelas F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Di sini, saya akan menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah pengantar manajemen dengan tema manajemen dan organisasi. Yang pertama kita bahas yaitu manajemen. Pengertian manajemen. Kata manajemen bersumber dari bahasa Inggris yaitu manage, yang memiliki arti mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Manajemen adalah ilmu seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian, yang kedua yaitu fungsi dan proses manajemen. Yang pertama ada perencanaan atau planning, yaitu suatu kegiatan membuat tujuan perusahaan dan diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan atau yang telah direncanakan. Kemudian yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing, yaitu suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, pengarahan atau directing, yaitu suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan dinamis. Kemudian yang keempat, pengendalian atau controlling. Suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika yang diperlukan. Kemudian, keterampilan manajemen yang dibutuhkan. Keterampilan manajemen yang dibutuhkan itu ada 6. Yang pertama, konseptual. Konseptual ini yaitu kemampuan dalam membuat konsep, ide, dan menyampaikan gagasan untuk kemajuan perusahaan. Kemudian, yang kedua yaitu komunikasi. Seseorang harus mampu berinteraksi dengan baik terhadap banyak orang. Kemudian, teknis. Kemampuan dalam bidang informasi teknologi atau bidang lainnya. Jadi, keterampilan manajemen yang dibutuhkan ini harus memiliki teknis yang mumpuni, yaitu kemampuan-kemampuan yang bisa kita jalankan agar membuat perusahaan-perusahaan itu maju. Kemudian selanjutnya yaitu manajemen waktu. Kita harus mampu mengalokasikan waktu untuk mendapatkan hasil optimal. Kita harus memanage waktu yang sebaik-baiknya. Kemudian, membuat keputusan. Kita harus mampu membuat keputusan untuk mengidentifikasi masalah dan dapat meninjau secara komprehensif. Kemudian, kepemimpinan. Kita harus mendorong terciptanya kepercayaan di lingkungan kerja dan menciptakan teamwork yang solid. Kita harus menciptakan teamwork yang solid. Kemudian selanjutnya yaitu kita sudah masuk di organisasi. Pengertian organisasi ini adalah suatu kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi juga merupakan sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Mengapa kita perlu mengenal organisasi? Di dalam organisasi, kita dapat melatih kedisiplinan kita, keberanian kita, mengembangkan kemampuan yang baru kita, unik dan berbeda dari kebanyakan orang, karena dalam organisasi hanya sebagian orang yang masuk.
tidak banyak orang yang ingin melakukan organisasi. Kemudian, organisasi juga merupakan salah satu bagian penggerak dari suatu perguruan tinggi atau universitas, tentunya memiliki peran yang sangat penting. Jadi, di universitas itu banyak sekali organisasi-organisasi yang bisa kita masuki untuk mengembangkan diri kita. Kemudian, adapun bentuk-bentuk organisasi. Ada 3. Yang pertama, organisasi lini atau garis atau line organization. Jenis organisasi yang memiliki garis wewenang atau kekuasaan secara vertikal dari atasan ke bawahan. Kemudian, organisasi lini dan staf lini. Organisasi lini dan staf, line and staff organization. Jenis organisasi yang mempertahankan garis komando dan pelimpahan wewenang dari pucuk pimpinan tingkat vertikal ke pimpinan di bawahnya. Kemudian yang ketiga yaitu organisasi fungsional, functional organization. Jenis organisasi yang tidak terlalu menekankan hubungan hierarki secara struktural. Kemudian selanjutnya yaitu prinsip-prinsip organisasi. Yang pertama ada prinsip perumusan tujuan. Setiap organisasi yang berdiri tentu memiliki tujuan. Misalnya, seperti tujuan untuk pemerintahan, badan usaha, maupun organisasi kemanusiaan. Sebelum organisasi berdiri, tentu harus memiliki tujuan dan dilakukan perumusan tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kegiatannya, organisasi harus berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Kemudian, yang kedua ada prinsip pembagian kerja. Untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang tertumpuk dan terjadinya kelalaian dalam pekerjaan pada sebuah unit kerja dalam organisasi, maka diharuskan adanya pembagian kerja. Pembagian tugas juga bertujuan agar setiap anggota organisasi mengetahui tugasnya masing-masing. Kemudian, yang ketiga ada prinsip pendelegasian wewenang. Dalam menjalankan kegiatan, suatu unit harus diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat diminta pertanggungjawabnya. Kemudian, prinsip yang keempat yaitu prinsip tingkat pengawasan. Untuk memastikan proses pencapaian organisasi berjalan dengan baik, maka harus dilakukan pengawasan dalam organisasi. Karena jika suatu organisasi tidak memperoleh pengawasan, maka pencapaian tujuan organisasi tidak maksimal. Kemudian, prinsip selanjutnya yaitu prinsip rentang manajemen. Dalam suatu organisasi, perlu kita perhatikan suatu efektivitas dan sebuah efisiensi dari seorang pemimpin yang dapat membawahi beberapa orang yang dibawahinya, sehingga seorang pemimpin dapat melakukan tugas kepemimpinannya secara efektif, efisien, dan maksimal, serta dapat melakukan tugas pengawasan secara optimal. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu prinsip kesatuan perintah. Dalam menjalankan sebuah organisasi, seseorang bawahan biasanya mempunyai seorang bos atau atasan. Dari bos tersebutlah kita menerima perintah, dan kepada bos tersebutlah kita memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan kita. Kemudian selanjutnya yaitu prinsip koordinasi. Prinsip koordinasi ada usaha untuk mengarahkan seluruh kegiatan unit-unit organisasi agar tertuju pada pencapaian organisasi secara keseluruhan. Adanya pembagian tugas kepada unit-unit kerja tersebut terkadang tanpa kita sadari menimbulkan kecenderungan untuk memisahkan diri dari tujuan organisasi secara keseluruhan. Untuk itu, koordinasi diperlukan agar kita terhindar dari sebuah konflik dengan mengurangi duplikasi tugas, mengurangi pengangguran, dan memperkuat kerjasama. Kemudian selanjutnya yaitu sebab keberhasilan organisasi. Sebab keberhasilan organisasi karena adanya kerjasama yang baik antara anggota dalam suatu organisasi, sehingga tercipta keberhasilan di dalam organisasi tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya yang temanya manajemen dan organisasi. Sekian dan terima kasih.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.